Sudah hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semuanya ya, bagus. Kalian sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita masuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan membagikan buku LKS, buku untuk kita belajar pada pagi hari ini. Ini untuk Makasih, Bu. baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Tahu, Bu. Tahu ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang penyembelihan. Sebelum kita membahas apa itu penyembelihan, coba dibuka terlebih dahulu materi kita pada halaman 201. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Sudah ketemu materinya? Sudah, Bu. Baik anak-anak, jadi penyembelihan itu di dalam bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Kemudian kalau menurut istilah, pengertian dari penyembelihan itu adalah memutus jalan makan dan minum, pernapasan, urat nadi pada leher binatang yang akan disembelih. Nah, di dalam penyembelihan ini tentu kita menggunakan alat yang tajam karena agar mempermudah dalam melakukan penyembelihan dan tidak menyiksa binatang jika kita melakukan penyembelihan dengan alat yang tumpul ataupun benda yang tumpul. Baik anak-anak, dari pengertiannya apakah dapat dipahami? Alhamdulillah. Anak-anak, selanjutnya mengenai dasar hukum penyembelihan. Dasar hukum penyembelihan ini ada yang tahu ada berapa? Tahu ya. Jadi yang pertama itu ada Al-Quran, dan yang kedua ada hadis. Nah, di dalam Al-Quran ini tata cara ataupun yang menjelaskan tentang penyembelihan ini terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Nah anak-anak, di dalam Quran surah Al-Maidah ini coba diperhatikan di bukunya, dibuka terlebih dulu. Bisa salah satu seorang bisa bacakan ibu terjemahan dari Quran surah Al-Maidah? Bu. Ya, silakan. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang tertanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Baik, terima kasih. Jadi dasar-dasar hukum penyembelihan binatang itu di dalam Al-Quran terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-3. Nah, kemudian di dalam hadis, coba dilihat di bukunya. Di
kemudian hal-hal yang disunahkan dan dimakruhkan dalam penyembelihan, kemudian tata cara menyembelih binatang, dan hal-hal yang terkait yang akan kita bahas nanti ya. Ya, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa bagian kelompok ya. Ibu tentukan kelompoknya ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, Yusi kelompok 1 dan Sari kelompok 2. Nah, sebelum kita memasuki sesi diskusi, kita akan membuat aturan diskusi terlebih dahulu. Jadi nanti Ibu akan membagikan kepada setiap kelompok materi yang akan dibahas atau yang akan dicari pembahasannya. Setelah kalian mencari pembahasan materi tersebut, nanti kalian tentukan teman kalian atau juru bicara yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Setelah itu, kalian yang tidak presentasi atau masih belum presentasi, Ibu minta untuk menyimak temannya sedang melakukan presentasi. Kemudian setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab kepada yang presentasi dan yang menyimak. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik. Setelah itu Ibu akan membagikan materi kepada kalian ya. Baik anak-anak, untuk kelompok 1 akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyembelih serta kewajiban dalam menyembelih. Bagaimana kelompok 1 dapat dipahami pembahasan materinya? Dapat? Dapat, Bu. Baik. Kemudian kelompok 2 akan membahas yang pertama yaitu hal-hal yang disunahkan dan dimakruhkan dalam menyembelih. Paham? Ya, Bu. Kemudian yang kedua, tata cara menyembelih binatang. Baik, dapat dipahami pembagian materi yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah. Sekarang jika kalian sudah mendapatkan pembagian materinya, minta kepada setiap kelompok untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit kepada kalian untuk mencari pembahasan materi. Pembahasan materinya kalian boleh lihat di buku LKS yang sudah Ibu bagikan tadi. Paham? Baik, jika sudah paham, Ibu silakan terlebih dahulu untuk mencari pembahasan materinya. Baik anak-anak, dikerjakan terlebih dahulu materi yang dicari. Kerja kelompok ya, mengerjakannya. Teman-temannya dibantu, jangan hanya dilihat. Di sini Ibu melihat kalian. Yang mana kerja kelompok, yang mana kerja sendiri anak-anak. Anak-anak, waktunya sudah selesai ya untuk mencari pembahasan materinya. Apakah semua kelompok sudah selesai mencari pembahasan materinya? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, presentasi atau diskusi akan kita mulai. Nah, presentasi pertama, Ibu minta untuk kelompok 1 terlebih dahulu yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Silakan kepada juru bicaranya untuk menyampaikan atau presentasi di depan kelas. Baik, Bu. Ya. Oke, baik. Kepada kelompok yang lain, Ibu minta kalian untuk mendengar atau menyimak pembahasan materi yang temannya sampaikan. Jangan ribut ya, disimak. Nanti kalian siapkan pertanyaan yang tidak kalian pahami, boleh kalian tanyakan kepada ya kelompok yang presentasi. Ya, silakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Baik, saya akan membahas 2 materi pada hari ini, yaitu tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan dan kewajiban dalam menyembelih. Yang pertama itu membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Yang pertama, berbuat baik terhadap binatang. Penyembelih hewan dilarang untuk menyakiti hewan yang akan disembelih, baik ketika akan menyembelih maupun saat proses menyembelih. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hewan yang masuk kategori maqdar alaih yang dapat disembelih lehernya, hendaknya diputuskan saluran pernapasan atau al-hulqum, saluran makanan dan minuman atau al-mari, dan 2 urat yang berada pada 2 sisi leher yang mengelilingi tenggorokan atau al-wadajain. Sedangkan hewan dalam kategori ghairu maqdar
mempunyai tabiat binatang liar terhadap binatang-binatang seperti ini, berbuatlah kaum demikian. Hadis riwayat jamaah. Yang ketiga, membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Hal ini berdasarkan hadis Siti Aisyah. Artinya, Rasulullah SAW meminta diambilkan seekor kambing kibasi. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibasi untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bawakanlah kepadaku pisau." Beliau melanutkan, "Asahlah pisau itu dengan batu." Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya. Lalu mengucapkan, "Bismillah ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad." Kemudian beliau menyembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tentang kewajiban dalam menyembelih. Penyembelihan wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada leher bagian atas al-halq atau leher bagian bawah al-labbah. Kedua tempat inilah tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, menjadikan dagingnya baik untuk dikonsumsi dan tidak menyakiti hewan. Untuk saluran pernapasan atau al-hulqum, saluran makanan dan minuman al-bari harus terpotong sekaligus dan tidak boleh dengan 2 kali pemotongan ataupun jangan sampai masih tersisa dari al-hulqum dan al-bari. Jika al-hulqum dan al-bari sudah terpotong, maka sudah dianggap cukup dalam penyembelihan walaupun al-wadajain, kedua urat nadi pada leher tidak terpotong. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Guru. Baik, terima kasih kepada juru bicara kelompok 1. Sebelumnya kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1. Baik anak-anak, karena kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok yang lain, kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami? Kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan. Tadi penjelasan daripada kelompok 1 sudah sangat baik. Ada yang belum saya pahami. Jadi pertanyaan saya, apa hukum memakan daging sembelih selain menyebut nama Allah? Bagaimana kelompok 1 dapat dipahami pertanyaan dari temannya? Dapat, Bu. Ya, mau dijawab sekalian langsung? Langsung, Bu. Iya, baik. Baik, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, hukumnya haram karena syarat menyembelih itu harus mengucapkan atau menyebutkan nama Allah terlebih dahulu. Berarti haram ya. Bagaimana kelompok yang penanya? Dapat dipahami jawaban kawan-kawannya? Ya, Bu, bisa dipahami, Bu. Alhamdulillah. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya? Baik, Bu. Ibu ucapkan terima kasih kepada juru bicara kelompok 1. Selanjutnya Ibu persilakan untuk kembali ke tempat duduknya semula. Baik, Bu. Ya. Baik anak-anak, karena kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, selanjutnya kita akan melanjutkan sesi presentasi. Kali ini saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil pembahasan materi yang sudah dicari. Kepada juru bicara kelompok 2, Ibu persilahkan maju ke depan kelas. Saya, Bu.
disembelihnya. Yang B. Cara penyembelihan binatang dalam keadaan ghairul maqdar alaih. Binatang yang termasuk ghairul maqdar alaih adalah binatang buruan dan binatang ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau sebab darurat lain yang dihukumi serta binatang buruan. Binatang dalam keadaan seperti ini maka disembelih di bagian apapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun selain tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematian. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu Guru. Baik, terima kasih kepada juru bicara kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada kelompok yang lain. Kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Bu, Ya, silahkan. hal-hal yang disunahkan dan dimakruhkan dalam menyembelih dan cara menyembelih binatang itu gimana sih? Oh iya, dapat dipahami kelompok 2 pertanyaan kelompok 1? Ya, Bu, bisa dipahami, Bu. Langsung dijawab? Ya, Bu. Ya, silakan. Di sini saya akan menjawabkan pertanyaan dari Yusi Trianti. Tadi pertanyaannya hal-hal yang disunahkan dan dimakruhkan. Sunnah-sunnah pada saat penyembelihan binatang. Yang pertama, binatang dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, penyembelihan pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Yang ketiga, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi rasa sakit. Yang keempat, memotong 2 urat yang ada di kiri dan kanan leher agar cepat mati. Yang kelima, binatang yang disembelih digulingkan ke bagian kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Yang keenam, membaca basmalah. Dan yang ketujuh, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. Yang pertama, penyembelihan dengan alat yang tumpul. Yang kedua, memukul ataupun menendang binatang waktu penyembelihan. Yang ketiga, menyembelih hingga lehernya terputus. Yang keempat, menguliti sebelum binatang itu benar-benar mati. Baik, dapat dipahami jawaban yang ditanyakan? Paham, Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada juru bicara kelompok 2 sudah mempresentasikan dan menjawab pertanyaannya pada kawannya. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya? Baik, selanjutnya Ibu persilakan kepada juru bicara kelompok 2 untuk kembali ke tempat duduknya semula. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, karena sesi diskusi kita sudah selesai, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan menyimpulkan secara bersamaan ya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya pengertian dari penyembelihan tadi secara bahasa Arab disebut apa? Az-zakah, yang berarti baik dan suci. Kemudian secara istilah pengertian dari penyembelihan tadi apa? Yaitu memutus jalan makan dan minum, urat nadi pada leher serta jalur pernapasan pada binatang. Kemudian tadi dasar-dasar dari hukum penyembelihan ada terdiri dari apa saja? Quran dan Al-Quran dan hadis. hadis. Al-Quran terdapat pada surah Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Kemudian hadis tadi sudah disampaikan oleh kawannya ya. Kemudian rukun dari penyembelihan binatang tadi ada 4. Apa saja yang pertama? Orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih. Kemudian Hewan yang hewan yang disembelih. disembelih. Yang ketiga, Niat menyembelih. Yang keempat, Alat menyembelih. Ya. Baik, dan yang syaratnya tadi ada apa saja? Muslim. Orang yang muslim atau ahli kitab untuk orangnya ya. Kemudian beragam. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Dan yang ketiga, mumayyiz, artinya orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Baik anak-anak, yang kedua, syarat dari menyembelih binatang adalah binatang yang disembelih. Nah, binatang yang disembelih di sini harus dalam keadaan hidup, masih hidup ya. Jikalau sudah mati tidak boleh disembelih dan juga tidak boleh dimakan. Karena apa? Karena dia meninggalnya atau matinya sebelum disembelih, sebelum menyebut nama Allah. Kemudian yang ketiga,
penyembelih itu ada berapa dan sebutkan satu persatu. Ya Bu, rukun penyembelihnya ada 4 Bu. Ada 4. Apa saja? Yang pertama orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih. Yang kedua, Yang kedua hewan yang disembelih. hewannya. Yang ketiga, Yang ketiga niat penyembelih. niat. Yang keempat alat untuk Alat yang menyembelih. digunakan. Benar ya? Apabila kalian mengerti pembelajaran ya. Kemudian selanjutnya kepada Yusi, coba sebutkan dasar hukum menyembelih diatur dalam Quran surah berapa? Quran surah Al-Maidah ayat 3 Bu. Ya, benar. Quran surah Al-Maidah ayat ke-3. Kalian sangat antusias sekali ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Bersama bersyukur kalian masih bersemangat dan tetap fokus pada pembelajaran kita. Baik anak-anak, jika kalian sudah paham pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu tekankan hari ini kalian tidak tahu hanya di dalam kelas saja, tapi kalian dapat ilmu ini bisa digunakan di masyarakat. Jadi ketika kalian ditanya tentang penyembelihan itu bagaimana saja, apa saja, kalian dapat menjawabnya. Jadi jangan dilupakan ya pembelajaran kita hari ini ya. Ya